masih bersama saya Ade, Saya Vira. di Baratalk episode 6. Hari ini adalah episode yang spesial deh, karena biasanya kita berada di dalam ruangan, Benar. tetapi hari ini kita ada di Outdoor ya, di salah satu tempat wisata ya di Pekanbaru tentunya. Nah kalau biasanya kita ngopi-ngopi nih, nah hari ini kita nggak ngopi-ngopi tapi kita lebih ngomong santai, tetapi ini menjadi episode yang sangat-sangat spesial. spesialnya kenapa nanti kita kasih tahu. Oh iya, benar Sapa sekali. dulu netizen bara kita. Oke. Ya, kita sapa 1, 2, 3. Halo netizen barat, tetap stay positif, jaga kesehatan, tetap jaga jarak kalau seandainya berada di luar ya, tetap menggunakan masker, sanitizer, dan tetap minum vitamin agar kita tetap sehat di masa pandemi COVID-19 ini. Kali dan juga kita di sini bersama rekan-rekan yang lainnya. Jadi karena tadi Ade sudah mengatakan bahwa episode ini adalah episode yang spesial. Kenapa nih deh episode spesial ini? Nah karena hari ini tuh episode antara senang dan sedih nih Vira. Jadi satu ya. Benar sekali, kita senang karena pada episode ini kita akan menyajikan tentang kebersamaan dari seluruh anggota BEM Universitas Riau Kabupaten Tenggara Barat. Tapi kabar sedihnya itu bahwa hari ini atau penayangan hari ini adalah episode terakhir dari Baratalk pada BEM Universitas Riau Kabupaten Tenggara Udah Barat. main yang kelompok babang. Kita juga terima kasih kepada netizen bara yang selalu setia untuk menonton Baratalk. Nah benar sekali, terima kasih atas kesetiaannya selama 1 tahun ya, hampir 1 tahun bersama kami. Nah kami di sini akan menyajikan tentang kebersamaan dari BEM Universitas Riau, dan tentunya hari ini yang spesial kita, kalau biasanya kita mendatangkan satu narasumber, kalau hari ini berapa Vira? Kita punya banyak dan Oke. tidak terduga siapakah hari ini bintang tamu kita. Teman-teman tetap nonton video ini agar tahu siapa bintang tamu spesial kita hari ini. Nah benar sekali, jadi kepada netizen Bara selamat menyaksikan, stay tune di Baratalk episode 6. Nah nih Vira, jadi sekarang kita udah ada nih satu narasumber yaitu anggota dari BEM Universitas Riau Kabinet Lentera Bertuah. Nah sebelum kita tanya-tanya nih deh, kita minta dulu kakaknya untuk perkenalan agar netizen bara tahu nih siapa sih yang kita wawancara. Iya. Ya, silakan kak. Oke, perkenalkan nama saya Melinda Wayuni dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Fakultasnya Keperawatan Universitas Riau. Wah, Men PP ya. Kemen Nah gini PP. Kak, jadi kita langsung tanya-tanya aja ya. Berarti kan ini kita udah hampir satu kepengurusan kan. Sebentar lagi kita udah selesai nih mengabdi di BEM Universitas Riau Kabinet Lentera Bertuah. Nah menurut Kakak kira-kira apa sih kegiatan yang paling, atau secara individu maupun secara Men PP ya, yang paling wow atau yang paling berkesan nih Kak yang Iya. dilaksanain? Yang berasa kali. Iya benar. Kalau dari saya pribadi, kegiatan yang paling berkesan bagi saya itu memang adalah Training Organization 3. TO3. Nah, Kenapa nih Kak itu jadi salah satu yang paling wow atau paling berkesan nih? Apa saja sih kegiatan-kegiatan di sana gitu? Pertama alasannya kenapa Training Organization ini menjadi yang paling berkesan bagi saya. Pertama, karena ini merupakan acara terbesar di BEM Unri yang pertama kali juga dilaksanakan. Oke. Terus juga dia semi daring ya. Oke. Terus juga ada acara nginapnya. Dan di sana juga banyak pemateri-pemateri yang luar biasa gitu terkait organisasi. Jadi memang benar-benar sangat menarik. Oh, satu lagi. Apa tuh? Saya di situ menjadi tim HID dan di sana timnya tuh sangat solid. HID, wah sama ini HID ya, udah paham tentang Iya. masalah ini gitu ya. Benar sekali. Oh iya kak, selama menjadi kepengurusan, apa sih yang pesan atau satu kalimat Oke. yang mau kakak kasih ke kepengurusan Kabinet Lentera Bertuah tahun ini? Oh, pesan ya Iya, untuk pesan satu kalimat. lanjutkan perjuangan. Iya, Lanjutkan aja ya, Iya. lanjutin perjuangan, tapi bermakna sekali ya, lanjutin perjuangan. Jadi intinya setelah BEM Universitas Riau Kabinet Lentera Bertuah selesai, tentu ada lagi nih Iya, regenerasinya atau estafet. estafet kepemimpinnya. Nah, terima kasih ya Kak dari Kementerian PP ya. Iya. Kita bakal next nih ke kementerian yang lain. Jadi netizen Bara tetap stay di sini.
sekali ya. Nama kakak, identitas. Baik, perkenalkan terima kasih sebelumnya sama host-host yang kece gitu. Waduh. Perkenalkan nama saya Cepi Ira Lestari dari Kementerian Sosial dan Politik. Apa lagi? Biasa dipanggil. Biasa dipanggil Cepi. Cepi ya, bukan Cecepi. Oke, Cepi ya. Nah, jadi kita sedikit ingin mengulik-ngulik nih selama kita ada di BEM Universitas Riau Kabinet Lentera Berdua. Nah, mungkin Kak bisa dijelaskan atau disampaikan ke netizen Bara apa sih yang Kakak rasakan nih setelah berproses di BEM Universitas Riau Kabinet Lentera Berdua? Yang saya rasakan apa kesan selama urusan BEM Kabinet Lentera Berdua ya kan? Tentunya banyak ya, banyak suka dukanya gitu. Pasti kita tidak pungkiri gitu kan. Sukanya banyak tapi dukanya juga banyak. Berat ya Kak? Iya, berat. Gimana caranya kita tetap bisa bertahan sampai akhir? Ini kan udah akhir kepengurusan karena banyak yang seleksi alam gitu ya, gugur gitu, gugur di pertengahan jalan. Jadi kalau mau ditanya keluarga di Kabinet Lentera Berdua itu bagaikan keluarga gitu. Setiap hari ke sekre pun nggak bosan, insya Allah gitu lah. Kesannya selama berproses bisa menjadikan kita lebih banyak wawasan karena ini setingkat univ kan, setingkat universitas. Bahwasanya organisasi tingkat universitas gini doh. Abis itu tantangannya beda sama yang setingkat fakultas dan banyak hal lain yang mungkin nggak bisa saya jabarkan tapi luar biasa. Jejak Bara atau Kabinet Lentera Berdua bagi saya keluarga. Benar sekali sih, jadi banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil ketika kita memilih untuk terjun berorganisasi ya Kak. Iya. Oke, yang terakhir nih Kak, kasih dong satu kalimat buat selama kepengurusan Kabinet Lentera Berdua. Satu kalimat Ya, satu kalimat. kalau bilang satu kalimat ya, jangan berhenti berproses gitu ya, jangan berhenti berproses karena di organisasi kita akan dengan sendirinya terproses. Waduh, tajam nih, jangan berhenti berproses karena kita di organisasi dengan sendirinya akan terproses. Ya sama juga sih seperti kita berproses untuk public speaking dan ya. Jadi banyak hal-hal positif yang memang kita dapati di BEM Universitas Riau ini. Nah, terima kasih nih untuk Kak Cepi, terima kasih. Kita tunggu untuk yang berikutnya. Tadi kalau kita udah ada yang Ayunda atau yang cek nih, sekarang kita udah kedatangan bintang tamu selanjutnya dan ini adalah seorang kakanda. Apa sih kita panggilnya gitu? Oke, kakanda atau abang ya. Nah mungkin Bang bisa diperkenalkan diri dulu nih. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Muhammad Iksanuddin, biasa dipanggil Iksan, ya di BEM Undi selaku Menteri Ekonomi Kreatif dan Inkubasi. Atau Kemenekrim. Iya, Kemenekrim. Nah, untuk pertanyaan pertama ini Bang, kalau Abang berada menjadi pengurus Kabinet Lentera Berdua, apa aja pelajaran atau proker yang terasa kali momennya gitu sama Abang? Oke, kalau program yang terasa itu collaboration ya. Collaboration itu ya merupakan program terakhir kita ya. Iya benar-benar. Antara 4 kementerian yang berkolaborasi gitu. Kenapa berkesan ya? Karena memang dari 4 kementerian itu ya program ini jatuhnya sebenarnya mendadak. Mendadak juga enggak gitu. Tapi ya ketika sebelum hari H itu yang persiapannya juga banyak yang mendadak gitu. Seperti ya kami memang sampai larut malam, sampai nggak tidur untuk mempersiapkan itu gitu kan. Yang sampai di hari H juga banyak kendala-kendala teknis yang dihadapi gitu. Jadi momen-momen berkesan sebelum hari H itu pada agenda collaboration itu yang paling banyak gitu. Itu sih. Oke, kalau seandainya ini Bang, ini kan berarti apa sih yang Abang rasakan setelah berkembang itu? Untuk kalau kita masuk dalam organisasi ada nih positif vibes, apa sih positifnya yang kita dapat gitu? Apa sih Bang menurut Abang hal yang Abang dapatin gitu? Ya, kalau di BEM Unri ya, selama di BEM Unri itu banyak hal-hal yang didapatkan seperti itu. Yang pasti ya kita bakal dapat adalah relasi seperti itu. Relasi di dalam sebuah organisasi itu penting memang gitu. Apalagi setelah kita nanti kuliah, tentu kita perlu relasi-relasi. Ya kan? Kemudian yang kedua, kita juga banyak pengalaman baru yang didapat. Contohnya pada kegiatan collaboration kemarin, jujur ya saya sendiri nggak ada basic di bidang HID. Namun ketika itu ya masuk di bidang HID dan ya di situ banyak hal-hal baru gitu kan. Contohnya mungkin seperti fotografi dan lain sebagainya, videografi, mempersiapkan live streaming dan segala macam. Itu merupakan hal baru bagi saya seperti itu.
Jadi banyak sebenarnya di BEM Unri ini banyak hal-hal baru yang kita dapatkan. Sebenarnya itu bukan basic. Kita abang kan ekonomi Iya, kan, benar. masalah uang loh. Dan maksudnya HID kan. Nah itu memang hal yang luar biasa Iya. sih ya Pira. Oke, pertanyaan yang terakhir mungkin satu kalimat buat Kabinet Lentera Bertuah. Ya, Kabinet Lentera Bertuah ya mengukirkan jejak-jejak yang sangat baik ya, jejak bara seperti di awal kita slogan kita adalah jejak bara seperti itu. Maka jejak-jejak yang kita tinggalkan adalah jejak-jejak kebaikan. Kabinet Lentera Bertuah yang merupakan ya kabinet yang memiliki tuah yang sangat banyak seperti itu. Karena saya pribadi memang di situ banyak mendapat kebaikan-kebaikan dan kebermanfaatan untuk orang lain seperti itu. Mungkin itu sih. Luar dari biasa saya. sih ya Pira ya. Satu paragraf ya deh. Benar, itu bukan satu kalimat lagi, satu lagi ada titik-titiknya gitu ya. Baik, terima kasih kepada Pak Men Ekrin. Untuk netizen Baras, tetap stay tune, kita nonton yang selanjutnya. Oke Ade, hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang spesial. Siapakah ini? Kayaknya netizen baru sudah pada kenal siapa bintang tamu kita hari ini. Tetapi kita kasih kesempatan buat Perkenalkan diri iya, kembali buat ya. perkenalan diri kembali. Mungkin silakan Bang. Baik, halo teman-teman semua. Ini perkenalkan ya, nama saya Fitra Nugraha. Itu biasa panggilannya Agra. Dan Fakultas FMIPA jurusan Ilmu Komputer. Sebagai apa Bang? Nah, amanah di BEM Unri itu sebagai Wakil Presiden Mahasiswa BEM Unri Kabinet Lentera Bertuah. Nah, orang kedua ya, orang kedua terpenting di BEM Universitas Riau. Nah, sebenarnya kita harus mendatangkannya sepasang nih. Tapi karena Presiden Mahasiswa BEM Unri, BEM Universitas Riau Kabinet Lentera Bertuah berhalangan ya. Jadi cuma ada Bang Agra selaku Wapresma BEM Unri. Nah, karena kebetulan juga Presma udah pernah nih muncul di Baratok muncul di duluan ya, episode Dek. awal. Jadi mungkin abang baru pertama kali ya Bang ya muncul Iya. di Baratok. Mungkin bisa disapa dulu Bang, kita sama-sama menyapa, namanya netizen Bara Bang. Jadi kita say hello dulu. Hello netizen Bara. Halo netizen Bara. Nah, gimana nih Bang? Karena Abang selaku Wapresma ya, kan kita sebentar lagi juga selesai nih di BEM Masa Universitas kepengurusan. Riau ya udah selesai ya. Nah, bagaimana nih Bang kesan atau rasa jadi Wapresma selama satu periode ini Bang? Ya, di awal tentu berbeda ya dengan di akhir, ya, karena di awal itu agak deg-degan gitu kan, karena menjadi orang nomor 2 di mahasiswa Universitas Riau. Namun seiring berjalannya waktu, berbagai dinamika kita lewati dan tentu tanpa sadar semua ternyata bisa dilewati gitu. Nah, jadi kita harus memang percaya kepada diri kita, percaya pada kemampuan kita, dan yakin Allah Subhanahu Wa Taala itu memampukan kita gitu. Nah, berarti kan banyak nih Bang kegiatan-kegiatan dari BEM Universitas Riau sendiri nih Bang di Kabinet Lentera Bertuah. Nah, kira-kira nih Bang, apa sih satu program yang bagi Abang itu sangat wow untuk pribadi Abang ataupun bagi orang banyak gitu yang paling wow di antara semua kegiatan oleh BEM Unri gitu Bang? Ya, program kerja kita memang banyak sih ya. Nah, cuma yang berkesan itu adalah yang betul-betul real kita rasakan itu. Contohnya seperti pengabdian kepada masyarakat, nah gitu kan. Nah, kita langsung berinteraksi kepada masyarakat. Nah, itu betul-betul memberikan kesan bahwasanya kita punya peran loh gitu. Mahasiswa itu punya peran kepada masyarakat. Nah, mungkin itu salah satunya. Untuk pertanyaan selanjutnya, pesan dan kesan Abang untuk kepengurusan Kabinet Lentera Bertuah dan juga kepengurusan selanjutnya. Baik, berarti kepengurusan sekarang sama selanjutnya gitu Iya ya. benar. Oke. Untuk yang sekarang ya tentu kepengurusan sekarang ini ada pada masa-masa yang akhir perkuliahan. Nah, kita di BEM Unri ini adalah sebagai wadah berkarya. Cuma ketika kita telah berakhir kepengurusan, ya jangan sampai kita tidak berkarya lagi kan gitu. Nah, terserah dengan cara masing-masing kan, entah itu bergabung dalam organisasi apa gitu. Nah, kita jangan sampai berhenti berkarya gitu. Nah, jadi itu pesan pertama untuk pengurusan BEM Unri sekarang. Dan untuk periode selanjutnya ya tentu akan ada persoalan-persoalan baru yang berbeda dari pengurusan ini dengan
kepengurusan selanjutnya. Nah, teman-teman harus yakin dengan kemampuan diri, harus yakin mampu kan gitu. Harus berani mengambil tanggung jawab dan mengambil peran, karena banyak ya sebenarnya kesulitan-kesulitan yang kita rasakan ini sebenarnya banyak diinginkan oleh orang. Nah, cuma kita merasa sulit kan gitu, sulit dan kita merasa berat, padahal kita bisa jadikan itu sebagai bentuk atau tempat untuk berkarya. Nah, jadi itu. Oke, Bang. Mungkin sebelum masuk ke pertanyaan terakhir nih Bang, sedikit pertanyaan nih Bang. Ini kan Abang kan berarti kan menjabat sebagai wakil presiden mahasiswa di masa pandemi nih Bang. Berarti kan banyak nih sebenarnya program-program yang harusnya kita realisasikan secara offline ternyata lebih banyak dialihkan secara online. Itu gimana sih Bang? Apakah udah sesuai dengan ekspektasi Abang sebelum Abang meyakinkan diri untuk mencalon menjadi Wapresma itu gimana gitu Bang? Ya, kita kan sudah terbayang sih sebenarnya pada masa pandemi ini apa yang kita buat kan gitu. Lebih banyak kegiatan-kegiatan online-nya, dan memang apapun yang terjadi kita harus tetap bergerak. Itu dulu yang sebenarnya. Kita jangan sampai berhenti bergerak karena itu lebih sulit untuk membentuk kembali daripada kita mempertahankan kelembagaan kita. Jadi dalam kondisi apapun kita harus tetap bergerak, jangan sampai berputus asa, lakukan dengan maksimal dan manfaatkan wadah-wadah yang ada. Nah, kalau sekarang ini kita menggunakan platform Zoom atau Google Meet, maka manfaat itu dengan semaksimal mungkin. Kalau sekarang itu orang lebih banyak melihat ke media, maka manfaatkan itu semaksimal mungkin. Jadi seperti itu. Benar sekali ya, jadi banyak pelajaran-pelajaran juga yang kita ambil walaupun di masa pandemi ini. Oke, untuk pertanyaan terakhir kepada Wakil Presiden Mahasiswa, satu kalimat untuk Kabinet Lentera Bertuah. Satu kalimat ya? Iya Bang. Satu kalimat atau mau satu paragraf? Oke. Pesan ya, pesan terakhir. Mahasiswa adalah kaum intelektual, tapi tidak hanya intelektual, mahasiswa adalah kaum intelektual pergerakan. Artinya kita adalah orang-orang yang paling peduli dengan kondisi negeri. Kita adalah orang-orang yang paling peka seharusnya dengan kondisi negara kita pada saat ini. Maka kita harus manfaatkan itu. Kita harus manfaatkan potensi diri kita. Kita harus manfaatkan bakat-bakat kita ya. Nah, untuk kemanfaatan yang lebih luas. Gitu. Jadi jangan sampai kita gunakan untuk diri kita sendiri. Nah, kita gunakan untuk orang banyak. Satu paragraf yang sangat berisi ya Bira, berbeda sekali dengan kita, jadi agak grogi nih berdiri dengan orang nomor 2 di Universitas Riau. Nah, terima kasih Bang atas waktunya. Mungkin hanya itu untuk segmen kali ini. Baik, sekian, silakan kita lihat untuk yang selanjutnya. Netizen Bara yang ada di layar kacanya. Halo netizen Bara, selamat pagi, selamat sore, atau selamat siang, ataupun selamat malam, kapanpun netizen Bara menonton episode pada kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yufianto. Kebetulan pada periode BEM Unri kali ini, kebetulan saya diamanahkan sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi Kabinet Lentera Bertuah. Mungkin itu saja perkenalan. Nah Bang, mungkin kita langsung ke pertanyaan aja ya. Dan karena ini Abang juga perdana nih ya, baru muncul nih ke layar Barato ya. Dan udah juga sering ke netizen Bara. Ini kan episode terakhir nih Bang. Ya kan, itu juga menjadi cerita yang sangat sedih ya untuk kita. Nah bagaimana sih Bang pesan atau kesan atau hal yang Abang rasakan selama program kerja dari Barato ini Bang? Abang sebagai pengamat nih di belakang layar gitu ya kan. Gimana nih? Oke, kalau ditanya kesan dan pesannya, B aja sih. Enggak. Bercanda. Kita salah B aja. Oke, bercanda. Kalau ditanya kesan dan pesan,
bagaimana menjalani proses selama kita mungkin syuting sampai kepada proses editing dan sampai proses tayang di sosmed BEM Unri, baik itu di YouTube maupun di Instagram BEM Unri. Luar biasa gitu ya, banyak ibaratnya suka dan dukanya begitu. Sukanya di momen kali ini di proses syutingnya, baik itu dari Kementerian Kominfo ataupun dengan kementerian-kementerian lain maupun narasumber, kita bisa berkumpul nih di situ. Kemudian di situ dari berkumpul kita bisa mempererat lagi tali silaturahmi kita, kemudian bertemu narasumber, menambah pula wawasan kita. Kalau dukanya begitu ya, dibilang duka nggak duka-duka kayak, tapi memang dari proses syuting dari Balatok ini, kemudian proses editing maupun proses rilis, mungkin ada beberapa hambatan-hambatan, tapi mungkin itu menjadi pembelajaran bagi kita hari ini, khususnya mungkin Kementerian Komunikasi dan Informasi yang mentaja dari program kerja dari Balatok. Kalau ditanya jargon yang selama ini kita gaungkan gitu ya kepada netizen Bara ataupun kepada seluruh mahasiswa Unri, membumikan rasa, melangitkan karya. Sebenarnya ini berawal dari tujuan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi itu sendiri. Karena Kementerian Komunikasi dan Informasi ini kan adalah ibaratnya kementerian yang ingin selalu meluncurkan karya-karya terbaiknya kepada seluruh mahasiswa Unri. Kemudian kita kenapa melangitkan karya begitu kan? Maka kita menjunjung tinggi karya, kemudian membumikan rasa. Kita ibaratnya merendah terhadap soal perasaan gitu. Jadi tidak kita sombong begitu melangitkan karya itu begitu kan? Makanya namanya membumikan rasa, melangitkan karya. Sebuah filosofi yang luar biasa ya Pia ya, dan kita bangga dong sebagai staf dari Kominfo, benar berada dipimpin oleh kementeriannya menteri yang luar biasa hari ini ya Pira. Nah mungkin ini Bang satu kata nih atau satu kalimat deh untuk Balatok gitu, karena kalau yang tadi udah banyak membicarakan tentang BEM, kita ini fokus ke Balatok, jadi satu kalimat untuk Balatok sendiri. Satu kalimat atau satu kata nih? Satu kalimat atau satu kata bebas, Tapi jangan satu alinea atau satu paragraf. Ini aroma-aroma satu paragraf ini. Kalau ditanya Balatok, satu kalimat, Balatok luar biasa. Waduh, luar biasa. Terima kasih. Nah, mungkin itu ya Bang ya pertanyaannya, karena kita juga di anak terakhir juga banyak kementerian yang kita tanya. Mungkin kami juga minta maaf sebagai MC kalau tidak maksimal ya Bang ya, langsung nih di depan Luar biasa. di depan Pak Menteri ya. Mohon Bangga. maaf nih kalau seandainya mau tahu nyesal memilih kami. Baik Bang, terima kasih ya atas waktunya kami ucapkan kepada Bapak Menteri, Menteri Kominfo ya. Nah mungkin hanya itu juga nih ya Pir ya yang bisa kita sampaikan untuk pertanyaan-pertanyaan maupun liputan yang sudah kita sajikan. Mungkin kami minta maaf kepada netizen Bara atas semua kesalahan yang kami lakukan, baik mulai dari perkataan, perbuatan maupun ketidaktepatan atau tidak sesuai ekspektasi apa yang kami sajikan ya Pira ya. Dan mengucapkan terima kasih juga kepada netizen Bara yang selalu setia menonton episode-episode dari Balatok ini. Benar sekali. Nah mungkin sebagai closingnya Bang kita gaungkan lagi nih apa sih namanya jargon kita ya. Oke. Siapa nih ya? Abang lah sebagai pemimpin ya. Oke, kalau saya bilang Balatok maka jawabannya adalah jargon dari Balatok itu sendiri. Benar. 1, 2, 3, Balatok Membumikan rasa, melangitkan karya. Saya Ade, Saya Vira. dan saya Muhammad Julfianto. pamit undur diri dan sampai jumpa di Balatok untuk kabinet selanjutnya.